Temen gue kemarin interview di perusahaan IT sebagai web programmer dan tahu apa yang jadi? Ya, dia gagal karena hal sepele ini. Nah, ketika kita memutuskan untuk masuk ke dunia web programming, tentu kita belajar banyak bahasa dan bahkan siapkan berbagai macam portofolio. Dan tentu tujuannya agar kita bisa nanti kerja di perusahaan yang kita mau. Dan pada saatnya kita udah siap dengan berbagai macam bahasa yang kita kuasai dan punya banyak portofolio, tentu kita akan mencari lowongan di perusahaan yang kita tuju. Nah, biasanya ketika perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan, tentu ada requirement yang dibutuhkan. Mulai dari harus menguasai bahasa PHP, harus bisa Laravel, React.js, bahkan harus bisa full stack, antara lain front end dan back end, kayak gitu. Nah, di kasus teman gue tadi, sebenarnya dia ini udah punya basic, bahkan udah bisa membuat berbagai sistem yang sesuai kebutuhan. Tapi sayangnya adalah dia sempat vakum alias nggak ngoding selama berbulan-bulan. Dan tau nggak, ternyata infonya juga nggak susah-susah banget, karena yang muncul adalah semua persoalan tentang basic. Mulai dari gimana sih caranya membuat kelas, function, kemudian cara buat perulangan dengan bahasa yang dikuasai, kemudian buat sistem sederhana, misal kayak kalkulator, dan lainnya. Dan itu kan semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan basic yang sebenarnya kita udah kuasai di awal banget. Tapi karena teman gue tadi udah vakum, kemudian udah fokus ke problem solving, biasanya basic itu akan lupa. Dan ya udah, kalau lupa kan kita ya udah tinggal searching aja. Tapi saat interview kan ini susah, walaupun ada kita bisa searching secara online. Ya, dengan batas waktu yang ada saat interview, teman gue ini hanya bisa mengerjakan beberapa soal. Dan tentu ini membuat interview ini gagal. Nah, intinya mau gue bilang di video ini adalah menguasai basic di awal itu penting. Dan apalagi kita harus mempersiapkan berbagai macam portfolio. Tapi yang utama adalah teman-teman harus selalu konsisten belajar. Jangan sampai vakum alias nggak belajar berbulan-bulan. Karena yang fatal adalah ketika teman-teman nanti ditanyakan pada saat interview ini nggak bisa, kan akan sangat sayang. So, belajarlah yang semangat, siapkan berbagai portofolio, dan kalau bisa nih, bangun personal brandingmu sendiri, agar perusahaan makin percaya sama kamu. Nah, sampai sini ada nggak sih yang kasusnya kayak teman gua tadi? Coba komen ya, dan semoga bermanfaat. See you di next video.